Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Di sini kami akan berbagi pikiran kami mengenai demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Filosofi Pendidikan pada topik 5. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Romantirno Halimah, sebagai moderator pada sesi kali ini. Kemudian anggota kelompok penyaji kami yang pertama adalah Ika Rusiana, yang kedua adalah Mawar Arumsari, yang ketiga Mulyaning Tias Kartikasari, dan yang keempat adalah Wulandari Mustikaning Tias. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 topik yang cukup menarik. Yang pertama, mengenai pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, yang akan dibahas nantinya mengenai dampaknya, kemudian kontekstualisasinya, dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang memerdekakan. Hal yang dibahas antara lain pendidikan yang memerdekakan peserta didik, kontekstualisasi, praktik yang harus dilakukan, dan praktik yang harus dihilangkan pada abad 21 ini. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran pada abad 21. Hal yang akan dibahas mengenai pembelajaran pada abad 21 adalah pembelajaran di abad 21 itu sendiri, kemudian karakteristik pendidikan di abad 21 dan kontekstualisasi di abad 21. Mari kita simak penjelasan berikut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, arti dari pendidikan yang berpusat pada peserta didik adalah pendidikan yang menitikberatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan tersebut, yaitu prioritas dalam pendidikan yang harus dilayani dengan baik. Di sini kita sebagai guru atau pendidik harus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik dapat mengemukakan pendapatnya dan mengeksplorasi potensi-potensi positif yang mereka miliki. Selain itu, kita harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau sering disebut dengan student-centered learning. Nah, yang kedua, apa dampak dari pendidikan yang berpusat atau berpihak pada peserta didik? Di sini, kelompok kami mengklasifikasikannya menjadi 3 hal. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai kebutuhan. Artinya, suatu pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik apabila pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakteristik, minat, dan bakat masing-masing peserta didik yang berbeda-beda. Di sini artinya, sebelum melaksanakan pembelajaran atau proses pembelajaran, guru terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana karakteristik masing-masing peserta didiknya di kelas. Hal tersebut akan membantu guru atau pendidik untuk menyusun bagaimana pendekatan, strategi, metode, kemudian teknik pembelajaran yang bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran, sehingga capaian tujuan pembelajaran akan dapat dilaksanakan secara utuh dan maksimal, sesuai dengan karakteristik peserta didik tadi. Yang kedua adalah menyalurkan minat dan bakat sesuai dengan kodrat siswa. Artinya, guru harus mampu mengembangkan potensi-potensi positif yang dimiliki masing-masing peserta didik agar dapat mereka manfaatkan di kemudian hari dan di masa depan. Dan yang ketiga adalah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Artinya, ketika pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan gaya belajar yang mereka sukai, mereka akan memiliki motivasi belajar tanpa merasa terpaksa atau mendapatkan tekanan dari pihak lain. Yang diharapkan dengan demikian, capaian tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik dan maksimal. Kemudian yang ketiga, bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Di sini kelompok kami juga mengklasifikasikannya menjadi 3. Yang pertama adalah manusia merdeka.
Dalam konteks ini, manusia merdeka berarti antara pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Artinya, guru merasa berbahagia untuk mengajar dan memberikan pengajaran terbaik untuk peserta didik, sedangkan peserta didik pun merasa dengan senang hati dan tanpa tekanan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari kurikulum yang sedang kita gaungkan saat ini, yaitu kurikulum merdeka, yang artinya memerdekakan guru sebagai pendidik sekaligus peserta didik sebagai subjek dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan bakat. Diharapkan peserta didik dengan arahan, tuntunan, dan bimbingan dari pendidik atau guru dapat memaksimalkan potensi positif yang mereka miliki. Hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka di masa depan. Dan yang terakhir adalah kodrat anak. Kodrat setiap anak adalah mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Di sini, guru tidak boleh memaksakan suatu bentuk pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik setiap anak. Di sini, guru harus tahu bahwa setiap anak itu spesial dan istimewa. Di sini, guru harus sadar bahwa setiap anak itu spesial dan istimewa. Jadi, kita harus membangun potensi, bakat, dan minat positif mereka untuk masa depan mereka yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konseptualisasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Di sini, saya telah merangkumnya menjadi 6 poin. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, guru tidak lagi berperan sebagai sumber pengajaran utama dalam pembelajaran, namun peserta didik dapat belajar di mana dan kapan saja. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik dan juga memberikan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan agar pembelajaran tersebut dapat berjalan secara optimal. Kedua adalah mencetak peserta didik yang memiliki kemandirian untuk terus belajar dan juga untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman-pengalaman yang dimilikinya atau yang dilaluinya, sehingga tidak mudah bergantung kepada teman atau orang lain. Yang ketiga adalah kemampuan untuk bekerja sama. Melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa, seperti yang telah diimplementasikan dalam kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka, di mana yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Seperti yang kita tahu bahwa implementasi dari kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka ini menitik beratkan pada student center, di mana kita melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok maupun kegiatan berkelompok lainnya, sehingga nantinya peserta didik itu lebih aktif dapat berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga dengan kemampuan tersebut peserta didik dapat bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun menyelesaikan sebuah proyek bersama gitu. Selanjutnya, peserta didik yang kreatif dan kritis gitu. Dengan semakin beragamnya model pembelajaran, metode ataupun teknik pembelajaran yang ada saat ini membuat guru semakin dapat mengakomodasi kebutuhan dan potensi dari masing-masing peserta didik agar peserta didiknya itu lebih kreatif dan dapat mengembangkan bakat dan minat bahkan potensi yang dimilikinya, serta juga kritis untuk menganalisis apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berupaya untuk menyelesaikan atau mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya, mencetak peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Salah satu dasar atau salah satu tujuan dari pendidikan adalah mencetak atau mendidik peserta didik agar mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena ilmu yang kita miliki tidak ada artinya jika kita tidak memiliki keimanan yang baik ataupun karakter yang baik, sehingga guru harus mampu mengembangkan hal tersebut agar nantinya dapat menambah keimanan dari masing-masing peserta didik. Yang terakhir atau yang keenam, mampu berkembang sesuai potensinya. Tidak adanya paksaan dari guru tentang
Peserta didik harus mampu menguasai seluruh kompetensi yang ada, membuat peserta didik dapat lebih positif mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan setinggi-tingginya. Dalam hal ini, guru tidak boleh egois untuk menentukan masa depan peserta didik, namun guru hanya berperan sebagai pembimbing untuk menuntun peserta didik mencapai apa yang ia inginkan agar keinginannya tersebut dapat terwujud. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah sebuah proses pendidikan yang menuntun peserta didik untuk mengembangkan segala potensi positif yang dimilikinya dan dilandasi dengan kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya. Jauh dari tekanan, baik itu tekanan yang berasal dari luar ataupun tekanan yang berasal dari diri peserta didik tersebut, sehingga peserta didik dapat lebih mengeksplor kemampuannya untuk berkreasi dengan kreatif, namun tetap dengan menerapkan sistem AMOL. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan adalah sebuah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan sebagai unsur utama dalam pembelajaran untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya baik secara lahiriah maupun juga batinnya. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penuntun untuk membimbing peserta didik mencapai kebahagiaan dan kemandirian dalam hidupnya. Guru juga harus menghargai hak kebahagiaan dari masing-masing peserta didik dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak memaksa, dan juga bermakna pada peserta didik. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai kontekstualisasi pendidikan memerdekakan peserta didik. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, peserta didik tidak terpaksa ketika melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik belajar bukan hanya dari gurunya, akan tetapi bisa dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lain, misalnya dari buku ataupun materi yang bersumber dari internet. Yang ketiga, peserta didik belajar sesuai dengan cita-citanya. Yang keempat, ukuran keberhasilan bukan hanya perolehan kognitifnya saja, akan tetapi bisa dilihat dari keterampilannya. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai prinsip pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Di sini terdapat 3 prinsip yang perlu diterapkan. Yang pertama, menjadi pendidik yang menghargai hak bahagia peserta didiknya. Prinsip yang kedua, pendidik tidak boleh egois terhadap keinginan pribadi. Dan prinsip yang ketiga, pendidik harus bisa menuntun segala kodrat setiap anak dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu mengenai praktik yang harus diterapkan di abad 21. Pembelajaran yang memantik guru untuk selalu berefleksi sehingga muncul ide untuk selalu memperbaiki jika terdapat kegagalan ketika mengajar. Kita belajar dari peserta didik dan peserta didik menghargai kita, bukan mengajar kurikulum dan mengumpulkan nilai sebanyaknya sebagai tujuan utama. Namun, pembelajaran yang membahagiakan dengan mengintegrasikan teknologi, tidak memaksakan kehendak dan membiarkan peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, serta memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai praktik yang harus dihilangkan di abad 21. Ada praktik pembelajaran yang harus dihilangkan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga drilling materi dan drilling soal yang tidak memperdulikan kondisi peserta didik,
keegoisan untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum, ini tidak akan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian, ketercapaian hasil belajar hanya berasal dari perolehan hasil belajar kognitif, yang nantinya akan menghambat pelaksanaan pembelajaran yang bermakna. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan abad 21 atau saat ini, pendidikan saat ini. Pendidikan abad 21 adalah pendidikan yang memerdekakan, sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara lahiriah maupun batinnya, di mana pada pendidikan abad 21 ini peserta didik dituntut sebagai pusat atau peralihan pembelajaran dari teacher center menuju student center. Kemudian karakteristik pembelajaran abad 21 yang pertama yaitu life and career skill, yaitu hidup dan keterampilan hidup dan berkarir, di mana untuk beradaptasi terhadap perubahan dan fleksibel dalam belajar secara individu dan kelompok. Yang kedua yaitu 4G skill, yang C yang pertama yaitu critical thinking and problem solving, yaitu siswa dituntut untuk kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua creativity atau kreativitas, yang ketiga communication skill atau keterampilan dalam berkomunikasi, yang keempat ability to work kolaborasi, yaitu bekerja sama. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik yang ketiga yaitu media information dan teknologi skill, di mana lebih banyak pembelajaran abad 21 ini lebih banyak memanfaatkan teknologi daripada pembelajaran sebelumnya. Contohnya yaitu penggunaan aplikasi atau LMS dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, atau contoh lain yaitu penggunaan video pembelajaran. Selanjutnya, kontekstualisasi pendidikan abad 21, yaitu yang pertama implementasi kurikulum merdeka, yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang ketiga pengimplementasian profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran abad 21 ini peserta didik dituntut untuk berpikir, berkomunikasi baik secara verbal maupun tulis, bekerja sama, kemudian berkreatif yang dapat digunakan untuk tumbuh dan bersaing dengan baik di masa yang akan datang. Nah, dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa era pendidikan pada saat ini adalah era pendidikan dengan paradigma baru, di mana pendidikan itu berpihak kepada peserta didik. Seperti yang digadang-gadang oleh Ki Hajar Dewantara mengenai guru memfasilitasi atau menuntun anak sesuai kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, di mana hal ini bertujuan agar peserta didik itu mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini dikontekstualkan melalui pendidikan yang merdeka. Untuk menghadapi tantangan zaman pada abad saat ini, peserta didik disiapkan dalam pembelajaran abad 21 dengan karakteristik life and career skill, 4C skill, information media and technology skill. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.